Pak Isa, selamat malam. Malam, Mas. Baik, Pak Isa, ini seperti apa tanggapan Anda terkait dengan, ya kalau kita nebak-nebak itu ya, sikap politik dari Gibran ini? Saya kira ada beberapa tahap yang harus dilalui Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo kan. Yang pertama tentu soal regulasi. Kalau kemarin terbentur pada aturan, ya sekarang dengan putusan MK, saya kira sudah tidak ada lagi hambatan kan, karena MK sudah memutuskan. Nah yang kedua, saya kira tergantung pada persetujuan partai-partai yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Nah sementara ini yang paling agresif untuk mendorong Gibran menjadi calon wakil presiden, kan memang teman-teman di internal Partai Gerindra kan. Beberapa waktu yang lalu saya kira sudah mulai digaungkan oleh beberapa DPC Partai Gerindra. Partai Gelora juga saya kira sama statement wakil ketua umumnya Pak Fahri Hamzah juga bagaimana mendorong paket Pak Prabowo Gibran. Nah, saya kira tahap itu harus dilalui ya, tanpa persetujuan parpol pendukung di Kim ya, saya kira pencawapresan Mas Gibran belum akan bisa berjalan mulus kan. Yang ketiga tentu kembali pada sikap Mas Gibran sendiri, apakah mau dilamar sebagai cawapres oleh Pak Prabowo atau tidak. Karena kalau Mas Gibrannya tidak berkenan ya saya kira kan tidak bisa kan. Nah saya kira kembali kepada keputusan Mas Gibran sendiri, apakah mau mengeksekusi pintu yang sudah dibuka oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak. Tapi saya kira karena putusan MK ini bersifat final dan mengikat, ya tentu kecenderungannya akan segera dieksekusi dan akan didorong terutama oleh Partai Gerindra kan. Tinggal persoalannya adalah bagaimana persetujuan parpol-parpol di Koalisi Indonesia Maju, karena kita lihat sampai sekarang kan beberapa partai yang bergabung masih menyodorkan beberapa nama cawapres kan, misalnya seperti PAN Pak Erick Thohir, kemudian Golkar juga Pak Airlangga, PBB ada Pak Yusril. Nah bagaimana mengurai benang kusut dalam formula penetapan cawapres ini ya saya kira justru dengan hadirnya Gibran ini bisa mengurai atau menjadi titik tengah, titik kompromi di antara nama-nama cawapres yang beredar kan. Sementara kita dengar juga besok pagi akan ada pengumuman cawapres dari poros koalisinya Pak Ganjar Pranowo. Saya kira mereka akan beradu cepat ya. Meskipun dalam konteks penetapan cawapres, saya kira porosnya Pak Ganjar sudah lebih dulu siap kan, tinggal diumumkan besok kalau tidak ada perubahan. Saya kira sebagai pengantar itu Mas. Baik, kalau misalnya Mas Gibran ini benar-benar tertarik atau menerima tawaran dari Pak Prabowo begitu ya. Lalu seperti apa gitu sikap yang seharusnya, kan dia masih kader PDIP. Kemudian nanti ya apakah itu berpengaruh juga ke Pak Jokowi begitu? Ya kalau Gibran sampai menerima pinangan sebagai cawapres, ya tentu kan ini bisa dikatakan akan terjadi pertarungan terbuka antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati, karena bagaimanapun habitat politik Gibran selama ini kan PDIP. Jadi agak aneh kalau PDIP di satu sisi sudah bulat mencapreskan kadernya Pak Ganjar Pranowo, tetapi di sisi lain ada kadernya yang diambil oleh poros koalisi yang lain Pak Prabowo kan. Jadi saya kira PDIP juga akan mengambil sikap ya. Bahkan kalau pada titik yang paling ekstrim ya bisa saja misalnya Bu Megawati mengambil keputusan yang cukup ekstrim, memecat atau mengeluarkan Mas Gibran misalnya, termasuk kemungkinan apakah Bu Mega berani menendang Pak Jokowi dalam tanda kutip karena dianggap balelo misalnya, ya ini kan kecenderungan itu tetap terbuka. Tapi secara etika politik ya saya kira kalau Gibran menerima cawapresnya Pak Prabowo ya dia harus keluar dari PDIP. Dan kemarin kan kita sempat dengar wacana bergabungnya Mas Gibran ke partai lain, dalam hal ini adalah Partai Golkar. Nah tentu kita akan menunggu, dan statement Mas Gibran terakhir kan memang tunggu pertemuan dengan elit-elit PDIP yang rencananya baru akan digelar beberapa hari ini kan. Tapi ada kemungkinan nggak kalau misalnya si Gibran ini langsung dipinang untuk jadi wakilnya Ganjar begitu? Saya kira kemungkinan itu agak sulit karena satu sama-sama dalam satu partai kan, Mas Gibran PDIP, Pak Ganjar PDIP. Dan kalau kita lihat kecenderungan dan kebiasaan politik Bu Megawati ini kan selalu mengambil cawapres dari lingkaran Islam tradisional atau Islam kultural atau gerbong NU lah. Mulai dari positioning Bu Mega sebagai calon wakil presiden
calon presiden bersama Pak Hasyim, kemudian Pak Jokowi menang 2 kali juga mengambil cawapres dari NU, dan sekarang kecenderungannya kan memang masih cenderung untuk mengambil posisi calon wakil presiden dari latar belakang NU. Jadi saya kira prinsipnya kalau Gibran diambil sebagai cawapresnya Pak Ganjar, ya secara elektoral tidak saling menambah kan. Ya. Oke, berarti kalau misalnya pun nanti ikut Pak Prabowo gitu ya menerima, dan ya berarti memang sudah kelihatan gitu arah dari dukungan Jokowi itu akan berlawanan begitu dengan PDIP. Iya, sampai pada titik belum dicawapreskannya Mas Gibran oleh Pak Prabowo, ya saya kira dukungan politik Pak Jokowi ya kan terbelah kan. Bisa dikatakan 50% ke Pak Ganjar, 50% ke Pak Prabowo. Tapi kalau Mas Gibran diambil sebagai cawapresnya Pak Prabowo, ya ini sekaligus mengklirkan arah dukungan politik Presiden Jokowi. Apalagi kode-kode dan sinyal-sinyal politik terkait arah dukungan Pak Jokowi kan sudah berapa kali dilempar ke publik terkait dukungannya dengan Pak Prabowo. Nah, terakhir kan yang bisa diperlihatkan secara vulgar adalah dukungan relawan Projo kepada Pak Prabowo, yang deklarasinya dilakukan di Kertanegara kemarin kan oleh Ketua Umum Projo Pak Budi Ari. Jadi saya kira signal-signal itu sudah berapa kali dilempar. Ya soal pesan politik Pak Jokowi kemarin di acara Projo yang meminta para relawannya untuk bersabar, ya justru kan yang kita lihat sebaliknya kan, relawan Projo usai pidato politik Pak Jokowi kan justru merapat ke Kertanegara dan memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo, dan berulang kali Projo menegaskan bahwa ya garis politiknya adalah garis politik Pak Jokowi. Saya kira dukungan Projo itu sudah bagian dari bentuk penegasan yang sangat vulgar terkait arah dukungan Pak Jokowi kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya saya kira kita kembali ke soal hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang memang diakui atau tidak ini kan mengalami pasang surut kan. Jadi di satu sisi Pak Jokowi sadar memang beliau bukan siapa-siapa di PDIP kan. Ada kecenderungan bahwa Pak Jokowi tidak bisa meneruskan estafet kepemimpinan PDIP, dan belum tentu masa depan dan karir-karir politik anak-anaknya ini bisa tergaransi dengan baik di PDIP. Nah, oleh karenanya yang bisa kita baca adalah kecenderungan munculnya skenario menaruh telur di banyak keranjang yang memang dari awal diperlihatkan oleh Pak Jokowi ya. Jadi boleh dikatakan sekali lagi ya, sampai hari ini dukungan Pak Jokowi memang mengarah ke dua capres kan, antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Tapi nanti kalau Gibran diambil sebagai cawapresnya Pak Prabowo, ya saya kira kondisinya akan memaksa Pak Jokowi untuk lebih all out memenangkan Prabowo karena tidak ada pilihan lain kan. Ya logikanya sangat sederhana lah, masa anaknya sendiri menjadi calon wakil presiden tidak didukungkan, saya kira tidak mungkin kan. Dan manuver-manuver politik Kaisang misalnya kemarin yang baru 2 hari bergabung dengan PSI, kemudian didaulat menjadi ketua umum, ya ini kan kita tidak bisa melihat semata-mata itu karena Mas Kaisangnya, tapi siapa di belakang Kaisang kan. Tentu ada Presiden Jokowi yang banyak memberikan political mentor kepada anak-anaknya kan. Berarti sebenarnya ini sudah skenario yang matang begitu ya, ketika masuk Kaisang dan Gibran ini nanti arahnya itu untuk meneruskan estafet ke pemerintahannya begitu. Iya, putusan MK itu kan bagian dari rangkaian panjang dari skenario bagaimana mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan kan. Setelah skenario yang awal ini gagal total kan. Dulu waktu rame-rame isu perpanjangan masa jabatan presiden kan mentah ditolak oleh publik. Penundaan pemilu juga demikian kan, mendapat respon yang keras dari masyarakat. Nah sekarang cara apa yang bisa dijadikan sebagai metode shortcut atau potong kompas untuk mempercepat mengamankan agenda-agenda dan kepentingan politik Pak Jokowi ya lewat pintu peradilan Mahkamah Konstitusi. Dan uniknya kan memang dalam proses persidangan MK yang kita lihat kan ada semacam kontradiksi ya, di mana ya MK termasuk memberikan kejutan dalam tanda kutip setelah sebelumnya menolak 3 gugatan, ternyata di ujung kan MK justru mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh mahasiswa UNS. Dan kalau kita lihat kenapa kemudian muncul protes
termasuk dari beberapa hakim MK, termasuk diantaranya Profesor Saldi Isra, ya saya kira memang publik bisa dengan jelas menangkap ada semacam kecenderungan yang muncul di mana MK sudah terjebak dalam arena kepentingan politik praktis. Makanya kan tidak mengherankan kalau kemudian ada plesetnya kan, bukan lagi Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga. Jadi saya kira kenapa kemudian MK dijadikan sebagai senjata terakhir ya karena memang itulah yang paling memungkinkan dalam konteks pelanggengan kekuasaan kan. Jadi kalau ada spekulasi kalau misalnya kalau misalnya Gibran ingin dikaderkan gitu ya menjadi calon wakil presiden, kalau misalnya ke Ganjar kan bisa dengan cara mungkin dia keluar dulu bergabung dengan partai yang lain. Nah kemudian kan tidak dengan satu partai kalau PDIP mengangkat Gibran sebagai cawapres begitu. Kenapa itu tidak dilakukan, malah melakukan dengan ke Prabowo begitu? Yang resikonya malah lebih banyak daripada kalau mungkin masih sama-sama di PDI, tapi Gibran mungkin keluar dulu ke partai yang lain, kemudian dipinang lagi sama PDIP gitu. Iya, problemnya kalau skenario itu dilakukan, kan pertama partai mana yang memungkinkan bagi Gibran untuk bergabung. Sekarang kalau kita lihat distribusi parpol-parpol yang punya kursi di DPR kan sudah habis kan dukungannya. Ada P3 yang merapat ke Pak Ganjar Pranowo, kemudian Golkar, PAN, merapat ke Pak Prabowo kan. Kemudian ada PKS, kemudian Nasdem, PKB yang ke Pak Anies, dan Demokrat juga ke Pak Prabowo. Artinya sudah terbagi habis. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, keluar dulu baru diambil oleh Pak Ganjar, kan parpol mana yang memungkinkan bagi Mas Gibran untuk bergabung? Katakanlah misalnya kita sebut P3, kan tentu habitat politik Mas Gibran ya kurang sinkron kalau kemudian masuk ke P3, karena Gibran ini kan mewakili ikon kelompok milenial yang habitat politiknya saya kira ada dalam domain partai-partai nasionalis kan, bukan partai Islam kan. Jadi kasarnya dalam positioning Mas Gibran sebagai putra presiden dan wali kota Solo ya agak nanggung dalam tanda kutip kalau kemudian bergabung di P3. Kalau bergabung dengan partai lain sementara partai politik tersebut tidak bergabung di porosnya Ganjar, kan ini menjadi problematik kan. Jadi yang paling realistis saya kira memang arah awalnya kan memang Gibran didorong sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo, dan Gerindra dalam hal ini kan yang paling agresif untuk mendorong Gibran sebagai calon wakil presiden dengan pertimbangan utama sebetulnya bukan hanya persoalan efek elektoral. Karena kalau bicara efek elektoral kan paket Pak Prabowo Gibran, kalau dihadapkan face to face misalnya paket Pak Prabowo Erik, Pak Prabowo Khofifa, ini kan tidak lebih kompetitif kan. Bahkan dalam beberapa hasil simulasi survei kan pasangan Pak Prabowo Gibran masih di bawah Pak Prabowo Erik misalnya kan, atau Pak Prabowo Khofifa. Jadi pertimbangannya bukan semata-mata karena efek elektoral, soal elektabilitas, tetapi adalah bagaimana menghadirkan kondisi yang memaksa Pak Jokowi untuk lebih all out memenangkan Pak Prabowo. Jadi kalau Gibran diambil sebagai cawapresnya Pak Prabowo, nggak ada pilihan lain bagi Pak Jokowi untuk lebih all out memenangkan Pak Prabowo. Saya kira itu